semuanya, selamat kembali lagi di my channel. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik dan sehat-sehat semua ya. Oke, Kak Inel udah lama banget nggak buat konten edukasi. Kenapa? Karena Kak Inel pindahan rumah. Jadi mau merapikan rumah dulu biar lebih nanti konsentrasi dan lebih rileks untuk membuat suatu konten. Tidak kepikiran kemana-mana. Jadi fokus untuk pindahan rumah dan beberes rumah. Dan semoga kedepannya ruangan ini bisa terus menemani kalian untuk mendengarkan tentang edukasi. Oke, kali ini Kak Ina mau bahas tentang mengapa aku bosan di rumah. Kita akan bahas kenapa ini penting untuk dibahas dan beberapa faktor yang bisa jadi ini membuat kalian bosan di rumah. Dan ini bukan hanya untuk para remaja, tapi juga bisa untuk para parents atau kalian yang juga sudah bekerja, yang mungkin kadang merasakan bosan di rumah. Dan bagaimana caranya agar itu tidak terjadi dan mengapa penting untuk lebih suka di rumah. Kita akan bahas faktornya dulu. Faktor pertama adalah untuk zaman dulu, mungkin orang akan lebih betah di rumah karena tidak ada penyimpang perhatian. Sarananya tuh untuk keluar rumah tuh masih kayak paling ke taman, tidak ada mall, tidak ada tempat rekreasi. Kalau sekarang banyak sekali tempat rekreasi, banyak sekali mall. Dan itu hal yang bagus karena kebutuhan kita akan lebih terpenuhi, banyak hal-hal yang menarik, yang terbaru yang bisa kita lihat. Tapi jangan sampai rumah itu hanya untuk tempat tinggal, tempat tidur, dan tempat makan. Karena kalau kalian bisa menjaga keakraban di dalam rumah, sebenarnya itu hal yang sangat penting agar kekeluargaan kalian semakin akrab dan dekat. Karena yang harus kalian tahu, sahabat atau teman sejati kalian sebenarnya adalah suatu keluarga. Dan kalian bisa dari dunia luar, kalaupun ada sesuatu yang membuat kalian depresi, membuat kalian kecil hati, membuat kalian stres, kalian bisa punya tempat berlindung yang aman, kalian bisa mengalihkan stres kalian, atau kalian bisa bertahan untuk tidak depresi ataupun pengobatan depresi kalian sebenarnya adalah rumah atau sebuah family, keluarga. Karena itu mungkin ada beberapa anak muda merasa bosan di rumah karena tadi faktor pertama, bisa jadi akhirnya kalian lebih tertarik di luar karena banyak hal-hal baru yang bisa kalian dapatkan di luar dibanding di rumah. Dan ini sebenarnya sangat bahaya terutama bagi para remaja yang belum berpengalaman. Para parents, kalau kalian tidak bisa buat rumah sesuatu yang nyaman, sesuatu yang membuat anak lebih betah di rumah dan kalian tidak bisa itu membuat anak-anak betah di rumah, ini adalah suatu hal yang berbahaya. Ya, kalian juga nggak mau anak kalian kuper di rumah terus, bukan itu maksudnya, tapi di mana anak-anak bisa pulang, bahwa rumah itu adalah tempat perlindungan, tempat di mana paling ternyamannya anak-anak. Walaupun mereka punya sosialisasi keluar rumah, tapi mereka tahu mereka yang ternyaman tempatnya adalah rumah. Dan kalau anak remaja, mereka kurang pengalaman, mereka masih banyak rasa ingin tahu. Mereka punya rasa ingin tahunya yang sangat tinggi, kadang suka bereksperimen, tanpa pengetahuan dasar yang orang tua berikan, kalian kurang komunikasi di dalam rumah. Ini akan membuat si anak lebih cenderung mengambil hal-hal negatif dari luar, yang bisa jadi akhirnya membawa negatif itu ke dalam rumah untuk adik-adiknya, atau akhirnya dia menjadi pribadi yang berbeda dengan para orang tua harapkan atau
bisa merusak dirinya itu hal yang sangat terburuk. Itulah bahayanya kalau rumah bukan tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak. Itu faktor pertama, menyimpang perhatian. Dan yang kedua adalah polemik, permasalahan keluarga. Kadang bukan hanya anak yang bosan, bisa jadi seorang ayah atau seorang ibu, bisa jadi bosan, penat di rumah karena permasalahan keluarga. Dan setiap keluarga punya masalah masing-masing. Tapi sebenarnya itu semua bisa diatasi. Apapun permasalahannya, agar rumah bisa menjadi tetap tempat yang aman, ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan. Dan ini salah satunya adalah setiap anggota keluarga punya peran, bukan hanya si anak yang harus begini-begini, orang tua yang harus begini-begini. Antara suami, istri, dan anak semuanya punya peran agar rumah bisa menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak orang tua. Walaupun banyak permasalahan, coba introspeksi diri. Sejauh mana saya bisa membuat rumah saya nyaman dan aman bagi anak istri saya, atau bagi suami dan anak saya, atau anak-anak, bagaimana saya merasa orang tua saya nyaman di rumah bersama saya. Kadang banyak anak-anak mengeluh, "Ma, papa sibuk." Bagaimana agar orang tua kalian tidak menjadi sibuk sehingga mereka ada di rumah? Atau orang tua juga, ya mereka sudah sibuk sama sekolah. Bagaimana caranya saat mereka di rumah mereka lebih betah dibanding dengan teman-teman mereka. Jadi setiap keluarga punya peran penting, walaupun permasalahan keluarga ada, tapi masing-masing punya peran penting untuk membuat rumah itu nyaman. Dan kita bisa introspeksi diri, apakah saya orang yang mudah didekati oleh istri saya, anak saya, atau seorang ibu bisa juga introspeksi diri, apakah suami dan anak saya menganggap saya orang yang mudah didekati? Dan anak-anak, apakah kalian orang-orang, para remaja yang mudah didekati oleh orang tua kalian? Sehingga ada suasana riang, harmonis dalam suatu rumah. Dan ini membuat kalian lebih nyaman di rumah. Ini seperti, Kak Inel punya satu gambaran, di mana ini tuh seperti kapal yang kalau satu keluarga ini seperti ada permasalahan, kapal itu seperti terguncang badai. Kalau setiap anggotanya diam saja, tidak merasa bahwa punya andil dalam hal damai di rumah, masing-masing memiliki untuk keegoisannya, seperti kapal tadi diterjang badai dan si awak kapal ini diam saja. Apakah akan ada yang membantu? Apakah akan tergerak semuanya untuk menolong ke tempat yang aman? Itu malah akan membuat kapal tenggelam. Tapi kalau masing-masing anggota dan terutama si awak kapal ini berusaha untuk membuat badai itu melawan badai itu sampai badai itu reda atau akhirnya bisa menepi. Akhirnya yang lain pun akan ikut bantu selama awak kapal berusaha. Begitu juga dengan sebuah keluarga. Tidak harus siapa duluan yang memulai, tapi cobalah dari diri kita sendiri sehingga rumah itu akan lebih nyaman, rumah itu akan membuat kita lebih betah di rumah. Oke, faktor ketiga sekarang. Tadi udah 2 faktor ya. Pertama penyimpang perhatian, kedua polemik permasalahan keluarga. Yang ketiga, mungkin kalian bosan di rumah. Bagi anak-anak bisa jadi karena sudah banyak tugas di sekolah, kalau pulang banyak juga tugas di rumah. Para ibu-ibu mungkin udah seharian di rumah, wajar bila bosan. Seorang ayah mungkin di tempat kantor sudah bosan, pulang ke rumah pun dia tahu juga harus bagaimana, mungkin itu yang membuat juga bosan di rumah. Ini permasalahan yang kadang sering terjadi. Ada yang merasa tugas itu membosankan. Kita akan bahas dari segi anak-anak. Mungkin sudah capek para remaja, kalian udah banyak tugas di sekolah, mungkin di rumah juga kalian ada beberapa tugas yang diberikan oleh orang tua kalian. Dan itu yang membuat kalian tidak betah di rumah.
Tapi bisakah kalian ambil dari segi positifnya tugas-tugas yang diberikan oleh guru atau tugas-tugas yang diberikan sama orang tua kalian? Apa sih manfaatnya? Kalau kalian bisa menyelesaikan suatu tugas itu dan pulang ke rumah kalian tahu akan ada tugas lagi dan kalian bisa selesaikan dengan rileks, ada banyak manfaatnya. Pertama, sebenarnya akhirnya tugas-tugas itu cepat diselesaikan karena kalian lakukan dengan tidak stres. Dengan mengatur jadwal itu adalah jalan keluar agar kalian tidak merasa pengap dengan semuanya sehingga kadang sebenarnya kalian bukan pengap rumahnya atau keadaan di rumah. Kalian pengap dengan diri kalian, tugas-tugas kalian yang kalian lampiaskan akhirnya saya bosan di rumah. Yang kedua, kalau kalian bisa dengan tekun dengan tugas-tugas itu, kalian akan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Karena saat kalian dewasa nanti, ada tugas-tugas yang tidak bisa kalian hindari. Sebagai pekerja, ataupun sebagai walaupun kalian, "Oh enggak, aku mau buka usaha sendiri," tapi itu pun kalian punya tanggung jawab, punya tugas-tugas. Dan kalau kalian dari sekarang biasa, mengabaikan atau mengeles atau menyerah ke depannya, bagaimana dengan kepribadian kalian? Apakah kalian bisa dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab? Apakah kalian bisa dipercaya? Ini penting juga untuk kalian nanti di tempat kerja atau usaha kalian, atau apa yang kalian lakukan, itu semua perlu peranan dari diri kalian. Kepribadian yang sekarang dibentuk akan membuat masa depan yang cerah untuk kalian. Orang akan lebih mudah percaya sama kalian, orang akan lebih mudah respect kalian kalau kalian tidak mengabaikan tugas-tugas itu. Kalian dewasa nantinya, kalau dari sekarang, itu manfaatnya. Gimana dengan parents? Ya, banyak pekerjaan, apalagi ibu rumah tangga, udah bosan sama tugas-tugas ibu rumah tangga, kadang membuat untuk healing. Tapi jangan sampai itu membuat kalian tidak betah di rumah. Tugas-tugas yang kalian kerjakan itu sangat mulia. Jadi, manfaatnya kalau kalian terus lakukan itu dan membuat terus lakukan itu, tanpa stres itu akan lebih mudah terselesaikan dan anak-anak bisa melihat betapa ibunya ini sebenarnya suatu pahlawan bagi mereka. Bisa mengerjakan semua tugas dan itu contoh yang bagus juga buat anak-anak ke depannya. Sehingga mereka tahu harus bagaimana dan para ibu-ibu, kalian wow, hebat sekali bisa mengerjakan semua tugas itu. Jadi nggak usah stres dan bosan di rumah. Karena ternyata apa yang kalian lakukan kalau kalian tidak lakukannya dengan stres itu akan mudah selesai dan itu berpengaruh juga untuk anak-anak dan para suami kalian. Dan untuk para suami atau para bapak mungkin juga bosan karena pekerjaan di kantor, di rumah. Ya istri dan anak pun bukan bosan. Peran pentingnya di kalian juga. Ya, rumah akan merasa damai dan aman. Tadi, kalau setiap anggota keluarga menjalankan peran dengan tidak berat hati, dengan memang suatu keikhlasan, dengan ya memang itulah suatu tanggung jawab seorang dewasa dan orang yang mau dewasa. Kita udah bahas 3 faktor. Yang pertama, penyimpang perhatian. Yang kedua, masalah keluarga. Yang ketiga, tugas-tugas masing-masing akan lebih membuat rumah nyaman atau tidak. Kalau kalian lakukannya dengan ikhlas, rumah akan tentram dan damai. Ada satu gambaran juga dari yang faktor ketiga ini. Untuk para pria, kalian para remaja, entah itu bapak-bapak juga, mungkin kalian pernah coba membuat sesuatu atau kalian pernah lihat seseorang membuat sesuatu. Contohnya misalkan ada seseorang yang membuat, rangka pesawat ya, hiasankah, atau mungkin kalian benar-benar pernah melihat seseorang melihat membuat cara pesawat itu dibuat. Ada rangkanya, lalu pelan-pelan pesawat itu akan jadi. Tapi, sebenarnya itu pekerjaan yang rumit, stres, dan membosankan.
bikin miniatur itu kadang rangkanya itu benar-benar membuat kadang stres. Tapi kalau dilakukan dengan baik, dilakukan dengan pelan-pelan, cepat selesai, dan dengan hasil yang memuaskan. Saat itu selesai, apakah si rangka itu akan terlihat? Tidak. Rangka itu akan tertutup dengan suatu keindahan, kesuksesan, hasilnya. Atau ibu-ibu atau kalian para remaja yang biasa menjahit jadi sebuah baju atau jadi sebuah tas. Apakah saat kalian jahit, setelah jadi jahitan itu terlihat? Tidak, bukan? Tapi apa yang terlihat? Tasnya bagus, bajunya bagus. Begitu juga kalau kita selesaikan tugas-tugas dengan penuh tanggung jawab, dengan ikhlas tadi, semua yang terlihat adalah hasil yang bagus. Sehingga di rumah semua bisa akrab. Kalau udah di rumah sebenarnya, apalagi kalau udah waktunya untuk ngobrol ya, jangan sampai tugas dari kantor, tugas rumah seorang ibu, atau tugas sekolah seorang anak penghalang komunikasi dalam suatu rumah. Itu tadi 3 faktor udah kita bahas. Faktor keempat sebenarnya ada mungkin ketebalikan dari faktor ketiga. Ada beberapa anak bosan di rumah karena, "Ngapain aku di rumah, nggak ada apa-apa." Nggak ada apa-apa atau kalian kurang inisiatif. Kalian mungkin udah selesai dengan tugas-tugas sekolah karena kalian punya jadwal yang bagus. Habis itu mau ngapain, Kak? Nonton aku bosen, dengerin musik aku bosen. Kalian bisa belajar di rumah hal-hal baru. Mungkin belajar bahasa, atau mungkin juga kalian bisa untuk membaca. Semakin banyak pengetahuan, semakin kalian saat dewasa itu, badai apapun yang menimpa menerpa ya, bukan menimpa, menerpa kalian, itu membuat kalian tetap berdiri kokoh, bagaikan pohon yang akarnya tuh kuat. Karena pondasinya dari sejak remaja kalian tahu, pengetahuan itu sudah kalian dapat. Atau kalau kalian sudah lakukan semua, kalian lihat, apakah bisa ada waktu saya untuk membantu ibu saya yang ada di rumah? Misalkan, ya nyuci aja sekarang ada mesin cuci loh, atau ngepel, nyapu. Hal-hal seperti itu membuat kalian sebenarnya tidak bosan dan sebenarnya kalian akhirnya menjadi akrab dengan ibu kalian. Jadi sebenarnya kalau kalian mengeluh, "Di rumah tuh nggak ada apa-apa, aku nggak bisa ngapa-ngapain, tugasnya aku tuh bosan di rumah, nggak ngapa-ngapain." Keluhan seperti itu membuktikan kalian orang yang kurang kadang mungkin berinisiatif kah, atau kadang bisa jadi keluhan seperti itu akhirnya membuat orang lain yang dengar bisa jadi menilai kalian berpikiran sempit. Hal-hal yang menarik bagi kalian hanya sesuatu yang seperti orang lain. Jadi sebenarnya kalian tidak akan ada bedanya. Tidak ada hal yang bisa ditonjolkan dalam diri kalian. Seperti orang yang tidak punya prinsip atau seseorang yang tidak punya pendirian. Kadang keluhan itu kita mengeluh boleh, tapi kalau memang kita udah introspeksi diri dan memang memang benar tidak ada atau kalian justru perlu berinisiatif untuk membuat suasana rumah lebih riang. Dan seorang ibu mungkin saya bosan gitu-gitu aja. Pekerjaan seperti itu bagaimana caranya agar menarik dan tidak membebani kalian. Kadang ibu-ibu mungkin perlu memang meminta bantuan seorang anak untuk membantu. Atau pujilah anak kalian sehingga punya keakraban di rumah. Anak-anak juga pujilah orang tua kalian. Kak Inel kasih beberapa tadi, semoga saran-saran itu membantu. Jadi ada 4 faktor yang kita bahas, mengapa kadang seseorang bisa bosan di rumah. Healing, rekreasi itu boleh, tidak ada yang larang dan itu menyenangkan melihat pemandangan yang indah. Tapi jangan sampai itu kalian lakukan hanya karena kalian bosan di rumah. Suasana di rumah harus menjadi yang tentram. Justru kita pergi keluar, pulang adalah sesuatu yang aman dan nyaman, yaitu rumah. Kenapa ini penting? Dengan menanamkan nilai-nilai bahwa rumah adalah hal yang ternyaman,
perlindungan yang aman, punya suasana yang lebih asik dibanding di luar, itu akan membuat, si anak juga untuk mendapatkan hal-hal pengaruh buruk dari luar akan semakin minim, dan juga itu membuat anak tahu nanti ke depannya bahwa keluarga adalah number one dalam kehidupan. Sahabat dan teman terbaik kalian adalah orang tua kalian. Para remaja, kalian harus tahu seberapa baik teman kalian, seberapa bagus teman kalian. Setiap manusia itu punya rasa bosan, setiap manusia itu bisa berubah hati dan pikiran. Kalau sudah mulai tidak satu tujuan, kalau sudah mulai ada rasa kebosanan, sebenarnya yang terbaik adalah rumah atau orang tua kalian. Makanya di rumah itu penting ada komunikasi yang baik, suasana yang baik, dan ada tips lagi, jangan sampai orang tua juga seolah-olah para parents membuat si anak banyak pertanyaan yang buat anak malah pusing dan akhirnya tidak betah di rumah. Tapi pujilah bukan sang anak bila memang patut dipuji. Jangan sampai kalian pelit sama pujian untuk anak. Anak juga jangan sampai kalian pelit pujian untuk orang tua kalian. Dengan begitu suasana rumah akan enak. Jadi ada 4 faktor dan ada saran-saran dan ada suatu gambaran. Semoga itu semua bermanfaat bagi kalian dan kedepannya semoga Kak Inel juga lebih semangat. Karena itu jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share. Karena terutama komentar kalian mungkin itu akan membuat semangat Kak Inel. Kayak kemarin ada yang komen tentang jadwal. Ya, Kak Inel senang banget membuat Kak Inel semangat, tapi waktu itu harus pindah-pindahan jadi terhalang, cuman kayak ada punya semangat untuk nge-vlog lagi, ngasih edukasi lagi karena komen itu. Thank you semuanya dan bye-bye, sampai ketemu di video berikutnya.